Oke, terima kasih Pak Moderator. Sebelum ke pertanyaan, Pak, tadi ada sedikit lagi sebenarnya yang mau saya sampaikan terkait JSA. Ya, jadi saya clearkan sedikit. Selanjutnya ke pertanyaan nantinya dari audiens. Nanti boleh dikumpulkan dulu pertanyaannya. Oke, saya akan menyelesaikan sedikit lagi ya terkait JSA. Tadi sudah terputus. Ya, saya langsung ke ya. Nah, di sini dikatakan ya JSA itu tidak akan bermanfaat, dikatakan di sini ya. Secara umum dikatakan itu JSA tidak akan bermanfaat ya. Tadi kita sudah bicara pagi di JSA dan sempat terputus pertambangan, ya kita harus sedikit lanjut ke JSA sedikit ya karena waktu Pak Zamharir tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini dikatakan JSA ini tidak akan bermanfaat nantinya jika tidak dikomunikasikan dengan baik ke tenaga kerja. Artinya bukan berarti kita memastikan selamat, aman dan seterusnya itu buat JSA. Setelah buat udah pasti selamat. Namun ketika kita sudah membuat JSA, pastikan kita sudah mengkomunikasikan kepada semua pekerja, terutama orang-orang yang berada di sekitar pekerja tersebut dan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, JSA tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang bekerja saja, namun orang-orang yang berada di sekitar area tersebut juga harus dikomunikasikan. Kenapa? Karena memungkinkan mereka juga akan terkena dampak dari sumber bahaya yang ada di sekitar tempat kerja tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan kita harus mengkomunikasikan nantinya JSA ini ke tenaga kerja yang terlibat. Ya. Dan JSA ini juga harus mulai diakses oleh tenaga kerja. Ya, jangan JSA dibuat dokumennya dengan baik, setelah itu disimpan di lemari di file ataupun di tempat yang tidak bisa dilihat. Namun kita harus menunjukkan JSA ini mudah dilihat dan mudah diakses oleh tenaga kerja. Ya, dan berikutnya yang terakhir adalah kita harus melakukan evaluasi juga review ya terhadap JSA ini secara periodik. Jika terjadi kecelakaan ataupun near miss tadi seperti yang sudah kita bahas juga dengan ketika pertambangan, ada perubahan terhadap kondisi pekerjaan, maka JSA tersebut harus diupdate ya. Tadi juga sudah kita dengarkan dari Pak Muhammad Zamharir bahwasanya JSA, kalau di sana menyebutnya JHA ya, itu sama ya, tetap digunakan dan menjadi prioritas untuk mencegah atau menurunkan angka kecelakaan. Ya, nah yang berikutnya saya akan menunjukkan contoh-contoh JSA ya yang sederhana ya seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam JSA ini tidak harus melihat bagaimana kerumitan daripada JSA, bagaimana kelengkapan daripada JSA dan JSA yang seperti apa yang paling baik digunakan. Ya, nah JSA ini cukup banyak sekali karena dalam sistem manajemen K3 ataupun dalam manajemen risiko tidak menyatakan satu template JSA. Tidak menyatakan harus satu template standarized untuk seluruhnya. Namun dalam manajemen risiko mengatakan silakan menggunakan dengan template yang macam-macam, namun tujuannya tetap sama. Ya, 3 kata kriteria tadi tidak boleh hilang dalam JSA. Yang pertama adalah urutan pekerjaannya apa, yang kedua potensi bahayanya apa, yang ketiga itu rekomendasi untuk pengendalian risikonya itu apa. Nah, tiga kriteria tidak boleh hilang. Kalau kita mau menambahkan di sana nama perusahaan kita, judul formnya ini, ya terus tanggalnya, terus digunakan di mana, direview oleh siapa dan sebagainya, yaitu adalah sebagai tambahan-tambahan keterangan pada JSA. Namun untuk 3 poin ini terkait urutan potensi dan juga rekomendasi untuk menghilangkan potensi bahaya ini tidak boleh hilang, ya ini harus ada pada form JSA, ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu berpikiran, waduh JSA ini kalau diterapkan di tempat saya, maka memungkinkan akan menghabiskan waktu, waste yang cukup banyak. Ya, boleh kita lihat di sini, JSA itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, nah kita bisa membuat JSA ini spesifik, tadi sudah disampaikan spesifik kepada masing-masing pekerjaan. Mau ngapain nih kerjaannya? Oh kita mau bongkar suatu mesin, spesifik bongkar mesin, dicatat, diidentifikasi. Apa ini urutannya, apa sumber bahaya dan apa risikonya. Jadi nggak ada yang sulit di sana. Oh kita mau melakukan pengecatan, kita mau melakukan perbaikan dan sebagainya. Spesifik. Ya, kalau tempatnya berbeda-beda, lantai berbeda-beda, boleh dibuat beberapa JSA. Namun untuk memastikan agar JSA ini efektif di tempat kerja masing-masing dan JSA bisa diterima di masing-masing perusahaan, kita harus memastikan
bahwa JSA tidak akan memakan waktu yang lama dan tidak akan menghalang-halangi pekerjaan atau juga dapat membatalkan suatu pekerjaan. Ya, nah di sini kita harus memastikan juga orang-orang yang melakukan suatu aktivitas tersebut, orang nanti yang bekerja di tempat yang sudah menerapkan JSA juga harus disosialisasikan terlebih dahulu. Mereka sudah harus disampaikan bahwasanya setiap pekerjaan yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur akan memiliki atau menggunakan JSA, silakan digunakan JSA. Dan bagaimana cara penggunaan JSA, bagaimana cara pengisian JSA, itu sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua pekerja, agar mereka tidak merasa kesulitan dan mereka tidak menolak dengan program-program yang ada di perusahaan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya pembuatan JSA itu yang cukup simpel. Ya, di sini tidak agak kurang kecil, agak kurang besar ya hurufnya. Namun kalau kembali kepada urutannya itu ya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini hanya tertulis itu urutan kerjanya. Maka kita harus menjelaskan apa-apa saja nih urutan-urutan pekerjaan dari aktivitas yang akan kita lakukan. Contoh tadi ya, mau melakukan pengelasan, maka seorang pekerja akan menyiapkan bahan, menyiapkan alat dan lain sebagainya. Selanjutnya apa setelah itu menyiapkan alat? Nah, itu akan dibuat secara detail urutan pekerjaan. Nah, masing-masing urutan pekerjaan itu mereka harus melakukan ataupun mengidentifikasikan sumber bahayanya. Yang nanti sumber bahaya itu mereka akan memilih suatu pengendalian daripada sumber bahaya tersebut. Ya, nah ini contoh JSA yang sudah dibuat. Ya, contoh JSA yang sudah dibuat bisa kita lihat. Ya, cukup simpel. Ya, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ini. Jadi tidak ada alasan-alasan daripada pekerja ataupun orang-orang nantinya di tempat kerja kita mengatakan JSA ini tidak bisa kita lakukan Pak karena waktu. Ya, JSA ini tidak bisa kita lakukan Pak karena akan lama dan akan mengganggu waktu bekerja kita. Ya, nah kita bisa lihat di sini urutannya. Contoh di sini bisa kita lihat pada JSA. Untuk keterangan bagian atas, saya rasa ini lebih umum. Ya, nomor JSA, nama pekerja, nama pengawas, terus APD apa yang digunakan, terbit, itu umum. Ya, itu adalah informasi umum. Namun kalau kita lihat daripada kriteria JSA yang 3 kolom ini, disinilah yang harus dicantumkan sesuai dengan pekerjaannya. Apa sih urutan pekerjaannya? Bisa kita lihat di sini. Contoh mengambil hasil batang besi cor dikatakan ya, di sisi kanan mesin gerinda, memasangnya di ujung roda gerinda. Apa potensi bahaya daripada urutan pekerjaan itu? Nah, di sini dikatakan potensi bahaya adalah yang berkaitan dengan urutan pekerjaan. Ya, setiap urutan pekerjaan maka memiliki potensi bahaya apa. Selanjutnya di kolom di berikutnya dikatakan upaya apa yang kita lakukan untuk mengendalikan potensi bahaya tersebut. Ya, nah ini terus menerus sampai ke bawah seperti itu sama. Jadi 3 kolom ini ya akan saling berhubungan. Ketika ada satu urutan pekerjaan, maka kita boleh mencari lebih dari satu potensi bahaya. Boleh lebih dari satu. Satu urutan pekerjaan boleh lebih dari satu potensi bahaya. Namun satu potensi bahaya itu minimal memiliki satu upaya pengendalian. Ya, jangan kita sudah melakukan urutan pekerjaan, potensi bahaya kita sesuaikan dengan kolomnya satu saja. Kalau memang dalam urutan pekerjaan itu memungkinkan terdapat lebih dari satu sumber potensi bahaya, maka kita bisa mencantumkan semua potensi bahayanya. Ya, selanjutnya setiap potensi bahaya kita mencantumkan masing-masing upaya pengendaliannya. Ya, fungsinya supaya apa? Kita melakukan JSA sekali lagi adalah mengidentifikasi bahaya untuk mencegah kecelakaan. Berarti kita harus mencari sebanyak mungkin potensi-potensi bahaya pada tempat kerja tersebut. Dan setelah kita ketemukan potensi bahaya, bagaimana cara kita mengendalikan bahaya tersebut agar tidak berbahaya bagi kita yang melakukan pekerjaan di tempat kerja. Ya, jadi cukup simpel JSA ini. Nanti pada kolom-kolom di bawahnya itu ditambahkan beberapa orang-orang yang harus mengetahui. Contohnya di sini ada diketahui oleh kabak, ya, petugas K3 dan lain sebagainya. Ya. Nah tadi di sini juga seperti di tambang nggak beda halnya, sama ya. Mereka juga harus diketahui oleh KTT mungkin sampai level-level yang manajer dan sebagainya. Ya.
Nah, ini memastikan adalah semua pekerja itu sudah benar-benar melakukan JSA. Kenapa memastikan melakukan JSA? Karena ingin memastikan pekerja itu selamat dalam bekerja, terhindar dari PHK dalam bekerja. Jadi cukup banyak hal-hal yang program-program yang dilakukan untuk memastikan pekerja itu bisa selamat dan aman ketika bekerja. Ya, ini tambahan materi dari saya terkait JSA. Ya, setelah ini nanti kita bisa sharing untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman mungkin yang mau bertanya. Ya, saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan Pak.